فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dari jarak perjalanan ke Mekah, tiba-tiba mereka diskusi di waktu duha. Mereka diskusi, apa yang sudah kita lakukan nih? Kita belum menang sama sekali, kata orang-orang Quraisy. Tadinya kita datang untuk menyerang Madinah dan menaklukkan Madinah. Kita bertemu dengan mereka di Uhud, lalu kemudian kita menganggap diri kita sudah menang, lalu kita pulang. Belum melakukan apa-apa. Kita harus kembali sekarang. Kembali serang Madinah, taklukin. Seperti itulah. Ternyata pada saat mereka diskusi, pasukan muslimin tadi kan subuh sudah berkumpul. Dan Rasulullah SAW tidak tunda, suruh jalan pada saat itu juga, pagi. Orang-orang Quraisy kirim mata-mata. Mata-mata Quraisy kaget melihat pasukan muslimin sudah jalan dari waktu subuh sampai duha, kurang lebih sudah menjalankan perjalanan 5-7% dari perjalanan yang mesti ditempuh. Maka jalanlah orang mata-mata Quraisy melihat, loh ada pasukan muslimin. Dan mereka tahu pasukan itu ada yang sedang terluka ya, ada yang dadanya ditambal sesuatu, ditempel di daun-daunan, ada yang lagi terbaring di atas kudanya ya karena tidak mampu lagi untuk menegakkan punggungnya. Ada yang dipegang oleh temannya di atas unta, yang di belakang dijadikan sebagai tempat sandar temannya yang sedang luka di depan. Intinya, dan pakaian yang dipakai kebanyakan pakaian yang kemarin. Sebagian sahabat saking patuhnya dengan Nabi SAW, karena Nabi bilang yang ikut hadir adalah yang kemarin saja. Mereka bukan cuma sekedar yang hadir, bajunya nggak diganti. Jadi ada yang sudah bersihin lukanya, di bajunya ada darah-darah, itu dipakai kembali sama dia. Padahal dia punya baju perang baru. Tapi tidak, semua ditarik. Kuda-kudanya pun yang kemarin, itu yang dipakai. Gitu kan. Semua pokoknya seperti keadaan kemarin, persis. Mata-mata Quraisy kembali. Mengejar dengan cepat, pasukan lalu mengatakan, sungguh mereka telah mempersiapkan diri. Gitu. Lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah, masa sih? Enggak mungkin ada pasukan yang luka-luka kemarin. Dan mereka lihat pada saat mereka sedang menebas pedang, mereka sedang melukai muslimin, tahu. Dan sudah menjadi hukum lah kalau orang kalah perang kemarin terus hari ini bisa nyerang lagi, itu kayaknya nggak mungkin. Apalagi dengan pasukan yang sama. Karena pada saat orang ini kembali, sempat mereka tanya kepada mata-mata, apa kau kenal siapa mereka itu? Kata dia, iya. Siapa? Yang kemarin semuanya hadir. Kok bisa kamu tahu? Semuanya luka-luka. Ini yang luka-luka ini yang ikut nih. Dalam kondisi luka, baju-baju mereka ada yang sobek, topeng mereka, topi besinya ada yang berdebu, kotor. Biasanya orang kalau baru keluar, habis dilap, bersih. Ini enggak, keadaannya memang seperti itu. Kuda-kuda mereka kelihatan letih. Dari kuda kemarin, yang sudah dipakai. Sekarang kondisinya memang seperti itu. Orang-orang Quraisy bermusyawarah, apa ini kira-kira? Kok bisa seperti ini? Enggak mungkin ada pasukan kalah kemarin, sekarang sudah nyerang. Enggak mungkin. Lalu karena curiganya, karena khawatirnya Quraisy, maka mereka mengirim berita, informasi dengan caranya entah bagaimana sampailah ke kepala orang-orang munafikin. Ya, Ubaidillah bin Abi Salul didatangi, diberikan surat, entah bagaimana caranya karena saya tidak temukan juga dalam buku-buku bagaimana surat itu bisa sampai kepada kepala munafik di Madinah. Lalu ditanyakan isi suratnya, apakah Muhammad membawa pasukan baru? Maka jawabannya tidak. Yang keluar adalah yang kemarin. Bahkan diiklankan satu Madinah tidak boleh ikut orang baru. Ini makin membuat apa? Quraisy jadi ciut. Kok bisa orang yang kalah mau berperang? Mungkin kalau kita tangkap secara rasional teman-teman sekalian, oh lebih gampang kita kalahkan, kan mereka sudah lemah, sudah luka. Enggak, ini malah terbalik. Orang-orang Quraisy berpikir ini berarti orang-orang ini luar siap mati. Ya. Dan lebih berbahaya karena mereka kemarin kita lukai. Mungkin sekarang mereka mau balas melukai kita. Akhirnya dengan keadaan seperti ini teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy mengirim satu orang namanya Mu'bad al-Khuzai. Mu'bad al-Khuzai ini dia memang punya spesialis, suka kalau dalam peperangan dia selalu seperti utusannya pasukan musuh, pasukannya dia, kemudian menakut-nakuti musuh. Menceritakan tentang jumlah pasukan, menceritakan tentang keterampilan. Memang dia punya keterampilan di situ. Dan ini salah satu strategi perang. Di zaman dulu ada seperti itu. Jadi ada orang yang dikirim untuk menjelaskan. Dan dia tidak pernah takut. Dia cerita dengan tegar walaupun di depan musuh semua. Dan dia siap mati. Orang ini datang kemudian menemui Nabi SAW di depan seluruh muslim. Dan dia lihat sendiri memang pasukan yang kemarin. Gitu kan.
Kemudian dia pun menyebarkan berita mengatakan, wahai muslimin ketahuilah, Quraisy sekarang sedang menuju ke sini. Saya pembawa beritanya. Dan pasukan Quraisy sudah ditambah kekuatannya berlipat dari Mekah. Serta siap menaklukkan Madinah. Kondisi kalian dalam kondisi sakit begini, udah pastilah kalian akan dikalahkan. Terus dia teriak-teriak di sekitar pasukan. Dia udah siap, kalau dia dibunuh pun oleh muslimin dia siap. Memang untuk itu tugasnya dia. Maka dia waktu teriak-teriak seperti itu dia kaget. Ternyata satu pasukan muslimin melihat ke arah dia lalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Kami tidak akan mundur. Serentak satu pasukan ratusan orang. Maka orang ini kembali lagi ke Quraisy mengatakan sungguh betul-betul kita nggak bisa kalahkan ini pasukan. Ini yang datang sekarang ini pasukan yang mau mati nih. Siap gak hadapin 600 orang semua mau mati? Kalau kalian siap ayo kita kembali lawan. Kalau nggak siap pulang. Karena sesungguhnya sekarang sudah tersebar Jazirah Arab. Kalau kita sudah menang, orang sudah tahu di Uhud kita menang. Jangan sampai kita balik kemudian kita dikalahkan. Lalu kemudian yang ada sekarang di pasukan Quraisy ini pasukan intinya Mekah. Kalau ini kalah, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ini lebih berbahaya. Maka kalau kita kembali lebih aman. Kembali saja ke Mekah. Anggap kita tidak dengar berita itu. Dan tidak mungkin pasukan selemah ini sampai ke Mekah. Susah. Kalaupun mereka sampai, kita masih punya banyak persiapan. Ringkas cerita, pada saat mereka lagi diskusi seperti itu, Nabi SAW tiba di sebuah lokasi namanya Hamrat Asad. Ini nama lokasi. Ya. Dan Hamr diambil dari kata-kata muthannah dari ahmar, ya, yang berarti merah sebenarnya. Asad singa, jadi sama dengan istilah singa merah. Waktu itu khilaf di antara sejarah tentang masalah dikatakan padang pasirnya kemungkinan berwarna kemerah-merahan. Jadi padang pasir memang ada dua warna, ada yang warna kekuning-kuningan, ada yang warna kemerah-merahan. Biasanya pasirnya berbeda. Ini di daerah padang pasir orang tahu semua ini. Entah kenapa dengan hikmah Allah ada merah, ada warna kuning. Dan saya pernah lihat sendiri di Jordan, pada saat kami lagi mampir ke salah satu padang pasir, memang ada sampai seperti terbentuk padang pasir itu. Di sininya merah, di sininya warna kuning gitu. Kelihatan sekali. Dan pasirnya sama sebenarnya, gitu. Cuma berbeda warna. Maka dinamakanlah nama ini. Ada yang mengatakan juga ini adalah nama lokasi dan ada yang mengatakan ini nama gunung. Intinya Nabi SAW menunggu di situ dan itu memang lokasi yang terbuka sekali, memang untuk peperangan. Nabi SAW menyuruh pasukan untuk istirahat di situ, tancapkan kemah, tancapkan bendera perang di depan. Artinya menunggu Quraisy, menantangnya. Dan disebarkan berita ya, kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Islam datang. Ada di antara mereka yang datang kemudian mengejar pasukan Muslim, pasukan Quraisy, lalu melemparkan kertas atau surat kepada mereka. Maksudnya melemparkan biasanya dari kulit zaman dulu dilemparkan ke arah mereka. Isinya kami menunggu kalian di Hamrat Asad. Ditantang oleh Muslimin. Orang-orang Quraisy itu melihat ini teman-teman sekalian tidak berani. Mereka jadi ragu akhirnya. Dengan pasukan 2.000 lebih ini. Pasukan Quraisy kan tadinya 3.000. Yang korban jadi mereka tidak banyak pada saat itu. Ya. Jadi masih ada 2.900 sekian jumlahnya. Akhirnya sepakat pimpinannya tidak bisa, kita nggak bisa kembali. Kalau kita kembali berbahaya kondisinya. Pertimbangannya tadi kalau kita kalah Mekah terbuka dan pasukan ini dalam kondisi semangat sekali mau berperang dan juga mereka pasti ada yang niat mau balas dendam karena disakiti kemarin. Gitu. Akhirnya Quraisy pun kembali ke Mekah dan Nabi SAW tinggal 3 hari di Hamrat Asad. Betul-betul memang mau perang. Ini bukan cuma sekedar menakut-nakuti. Karena kalau orang Quraisy kembali perang. Ada sebagian orang salah paham dengan kejadian ini. Mereka mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar strategi perangnya Nabi SAW saja. Ya, karena Nabi tahu orang-orang Quraisy tidak akan kembali. Ini keliru ini. Nabi SAW memang keluar sesuai dengan perintah Allah. Kalau Quraisy kembali diperangi. Mereka siap berperang. Gitu kan. Akhirnya tersebar berita kembali ke Jazirah Arab. Ya, dengan hikmah Allah terjadi penyebar berita kalau Muslimin kembali mengejar Quraisy dengan pasukannya yang telah terkalahkan kemarin. Gitu. Dan Quraisy tidak berani menemui. Berita ini teman-teman hikmah syar'inya luar biasa. Kenapa? Yang paling pertama teman-teman fungsinya adalah untuk para sahabat sendiri.
Hikmah yang paling penting kenapa Nabi SAW, Allah dan Rasulnya memerintahkan agar yang keluar pasukan yang kemarin. Apa sebabnya? Karena ternyata 600 orang ini memang adalah pasukan inti Nabi SAW. Ini sahabat-sahabat yang kalau Nabi bilang jihad selalu hadir. Enggak pernah punya uzur. Dan ini sekarang sedang terluka. Ini pada saat terluka dan mereka lihat pembantian pada saat itu di Uhud. Ini kalau tidak diperbaikin secara kejiwaan, ini bahaya nih. Mereka sudah tidak mau perang lagi nanti, trauma. Makanya mumpung masih panas dikeluarkan pada saat itu. Dan dengan mereka nunggu 3 hari di Hamrat Asad, mereka tahu pasukan Quraisy besar, kemudian mereka dipaksakan untuk keluar. Dan ternyata yang luar biasa, mereka jadi semangat kembali berperang karena ternyata Quraisy takut. Mereka kebetulan saja menang kemarin. Jadi secara kejiwaan ini luar biasa. Sehingga